saya, rasanya kita semua semakin tahu bahwa sebagian masyarakat kita mudah diperdaya, mudah menjadi korban permainan kata-kata. Meski yang diucapkan tidak jelas, tidak nyata, samar-samar, ngegerambyang, kabur, bahkan mengandung penipuan. Di dunia bisnis, banyak yang menjadi korban investor bodong yang merugikan warga hingga triliunan rupiah. Lembaga pengumpulan dana untuk tanggap bencana yang hasilnya dipakai untuk memperkaya diri juga hanya bermodal kata-kata. Kejadiannya berulang-ulang dan ada saja warga yang kena jeratnya. Di dunia politik juga jutaan orang menjadi korban olah kata dan janji dusta. Mengulang-ulang dusta akibat permainan kata-kata. Mantan Gubernur Jakarta kini rajin keliling daerah dan kota dengan posturnya yang rupawan dan meyakinkan sebagai cucu pahlawan menjanjikan perubahan melalui jejak rekam. Padahal jejak rekamnya jaring hitam di kali, cat rumah warga, stadion megah yang tidak terpakai, patung bambu senggama di tengah kota, dan monumen sepatu. Tapi Anies piawai menjual emosi warga lewat isu agama. Bahkan urusan air hujan yang jatuh ke bumi disebutnya dengan kata sunatullah. Anies menjual sektarianisme, politik identitas. Seolah-olah dia sosok berakhlak mulia, penerus Nabi. Padahal sudah menghabiskan banyak uang negara untuk proyek sia-sia. Menebang ratusan pohon pelindung di tengah kota dan melakukan acara balapan mobil yang minim penontonnya. Dia jajakan diri sebagai capres anti-oligarki. Padahal jelas-jelas mendapat dukungan dari oligarki. Kampanye dari pulau ke pulau naik jet pribadi. Munafikun. Anies digadang-gadang berduet dengan sosok muda yang juga ambisius jadi presiden, memimpin negara, meneruskan warisan bapaknya yang menjadi nahkoda di istana, dan penuh keyakinan menyatakan, kami menjanjikan perubahan, kami akan membawa perubahan, kami menuju perubahan. Perubahan apa? Apa yang akan diubah? Bagaimana mengubahnya? Akan berubah seperti apa? Menjadi apa? Tidak jelas. Tapi banyak terpesona, banyak yang mengikutinya, banyak yang terpedaya. Janji perubahan terus mengulangnya dengan meyakinkan, menutupi yang nyata berubah lewat kerja nyata. Hal yang menakjubkan adalah masih banyak yang percaya padanya, dan ada saja pendukungnya. Mungkin juga kas partai dan kekayaan keluarganya masih melimpah. Anies begitu meyakinkan mencari-cari kesalahan pada pemerintahan yang sedang berjalan kini. Tapi apakah perubahan yang dijanjikan akan mengatasinya, memperbaikinya, atau justru meningkatkan kerusakan? Ambil bagian dan meminta jatah sebagai bagiannya seperti yang dilakukan bapaknya semasa berkuasa? Janji dusta perubahan itu sebenarnya tak jauh beda juga dengan permainan kata-kata para pendakwa agama yang mengiming-imingi surga dan neraka, meski tak pernah berwujud nyata dan akan datang entah kapan. Sebab mereka yang sudah mati tak kunjung memberi kabar juga kepada kita di dunia hari ini seperti apa sebenarnya keadaan surga dan bagaimana keadaan mereka yang ada di neraka. Tidak pernah nyata. Tapi jutaan, bahkan ratusan juta umat terpedaya. Ada politisi yang puluhan tahun bicara menggelegar, bicara tentang tenteng restorasi. Perubahan dalam istilah lain yang lebih canggih. Tapi bentuknya seperti apa tak jelas. Namun bentuknya seperti apa tidak jelas. Bagi para pelaju, pengguna kereta jarak menengah dan jauh ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, memahami restorasi sebagai gerbong tempat makan-makan. Tapi di politik, apa itu restorasi? Tidak pernah jelas dan nyata. Di Jawa Timur sana, ada juga ketua partai yang menjanjikan perubahan nasib bangsa ketika terpilih pada pemilu presiden 2024 nanti. Dia nyatakan itu di Stadion Gelanggang Olahraga di satu kota yang selama ini menjadi basis pendukung partainya. Ketua partai itu menyatakan tekadnya mengubah nasib rakyat dan bangsa, warga Nadiyin dan warga Jawa Timur yang selama ini mendukungnya untuk motivasi semangat energi yang akan dibawa memenangkan Pilpres dan Pemilu 2024. Akan jadi tekad semangat buktikan 2024 rakyat Indonesia sejahtera, ujarnya.
dia giat mencari dukungan para relawan dengan janji mewujudkan cita-cita mengubah bangsa adil, makmur, dan sejahtera demi Indonesia yang lebih baik. Dia membujuk agar para kiai dan ulama memberikan amanat dan mandat untuknya demi melahirkan kemaslahatan serta membawa bangsa tegak berdiri dalam panji persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai golongan kelompok masyarakat ini cukup model membangun bangsa ini. Sumber daya alam batubara, mineral, emas, saatnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dia menjanjikan, kita mengenal perawakannya yang pendek dan gempal, tapi ambisi politiknya melambung amat tinggi. Rasa percaya dirinya besar. Dia sedang giat menghimpun relawan lewat festival-festival di sejumlah kota yang dimeriahkan artis ibu kota. Dia mengira rakyat dan masyarakat lupa bahwa semasa jadi Menteri Transmigrasi terjerat kasus korupsi dengan barang bukti kardus durian dan diselamatkan secara politik oleh presiden yang dia dukung. Dan kini dia menjanjikan perubahan. Perubahan seperti apa? Perubahan model kardus duren. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Martosuwito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Mereka Janjikan Perubahan. Tapi perubahan apa? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.